Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nurul Aini, peserta Latsar CPNS 2022 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Angkatan 4 Kelompok 2 NDH 34. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis isu-isu kontemporer. Di dalam materi analisis isu kontemporer ini dibahas pula terkait dengan perubahan lingkungan strategis, di mana terdapat level-level lingkungan strategis yang mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan, di antaranya individu, keluarga, masyarakat, nasional, dan dunia. Jadi di dalam materi ini juga dibahas terkait dengan modal insani. Jadi modal insani itu merupakan suatu konsep yang menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang memiliki pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas. Modal insani ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya modal intelektual, modal emosional, modal ketabahan, modal mental, dan modal kesehatan jasmani dan rohani. Berbicara tentang isu kontemporer, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu isu dan apa itu kontemporer. Jadi isu itu adalah fenomena yang diartikan sebagai suatu masalah, sedangkan kontemporer ialah suatu hal yang modern yang eksis, yang terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang. Sehingga isu kontemporer dapat diartikan sebagai suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik, sehingga solusinya harus modern. Adapun beberapa isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia, diantaranya narkoba, korupsi, money laundering, kemudian proxy war, dan mass communication, serta terorisme dan radikalisme. Di dalam materi analisis isu kontemporer ini juga dibahas terkait teknik-teknik menganalisis isu, di antaranya isu kritikal, teknik tapisan isu, dan teknik menganalisis isu. Isu kritikal ialah topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Secara umum, isu kritikal ini terdiri atas 3 macam, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Yang dimaksud dengan isu saat ini ialah isu yang mendapatkan sorotan atau perhatian dari publik dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Sedangkan isu berkembang ialah isu yang perlahan-lahan masuk ke ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Kemudian isu potensial ialah isu yang belum diketahui oleh publik namun memiliki indikasi akan merebak di masa yang akan datang. Selanjutnya ialah teknik tapisan isu. Teknik tapisan isu ini memiliki 2 metode, yaitu APKL dan metode USG. APKL merupakan akronim dari aktual, problematik, halayak, dan layak. Maksud dari aktual ialah isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan saat ini. Kemudian problematik, isu tersebut memiliki masalah yang cukup kompleks sehingga memerlukan penyelesaian yang komprehensif. Kemudian halayak, maksudnya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan yang terakhir yaitu layak, artinya isu tersebut masuk akal, realistis, dan relevan. Metode kedua yaitu metode USG, di mana USG merupakan akronim dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dianalisis, ataupun ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius isu tersebut harus dibahas dan apa akibat apabila tidak ditindaklanjuti. Dan growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut apabila tidak segera ditangani. Kemudian setelah isu ditapis, isu tersebut harus dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan berbagai macam metode, diantaranya mind map, fishbone diagram, ataupun analisis SWOT. Demikian pembahasan terkait dengan analisis isu-isu kontemporer, dan terima kasih telah menyaksikan video ini.